gimana? Perlu saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Pati oleh orang yang mengatasnamakan kiai pesantren palsu, menurut saya ini harus menjadi alarm. Ini adalah tanda-tanda fenomena gunung es yang pasti harus diwaspadai. Saya sampai pada kesimpulan darurat penanggulangan kekerasan pada lembaga pendidikan atau pesantren. Kedaruratan ini ada dua hal. Saya siap membackup Kemenko PMK, membackup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk satu, segera membangun hotline yang efektif. Hotline itu tidak hanya di pusat, hotline itu di masing-masing kabupaten. Yang kedua, para anak didik, santri sebelum memulai pesantren harus mendapatkan orientasi hak-haknya sehingga tidak bisa dimanipulasi. Problem terjadinya ini karena ketidaksadaran akan hak-hak pribadinya. Mereka awam terhadap haknya, mereka awam terhadap hakikat akan dirinya menghadapi pendidikan. Ini harus ada orientasi. Saya minta pada pemerintah daerah membangun ekosistem sosialisasi pada seluruh para anak didik. Yang ketiga, pesantren seperti itu harus dijadikan standar untuk ditutup. Pesantren-pesantren yang rawan, ini kan rawan ya, sudah bisa deteksi. Saya minta kepada para kiai, para ulama, para pengasuh pesantren di masing-masing kabupaten berkumpul, mendeteksi, mengevaluasi, merekomendasi untuk penutupan kepada pesantren yang ditutup, seperti yang pesantren yang ini yang dapat musibah ini, segera disalurkan santrinya ke tempat pesantren yang benar. Pemda kita siap membackup. Untuk korbannya nanti ini gimana? Terhadap korban LPSK harus turun tangan, kemudian kementerian dan komite perlindungan anak dan perempuan harus segera turun. Caimin ini kan nggak cuma pertama kali, tapi sudah fenomena. Makanya saya sebut ini darurat. Sudah darurat, mari kolaborasi, mari ambil langkah-langkah efektif agar tidak boleh terjadi lagi. Yang paling cepat langkah apa yang akan diambil? Karena kalau dalam fenomena gunung es kan tiap tahun ada sekali kejadian kayak gini. Yes. Sebetulnya kewenangannya ada di Kemenko PMK, tapi saya sendiri akan terus berinisiatif menggerakkan pemerintah daerah untuk terus melakukan tanda petik razia. Tapi kan ini akan terkendala dengan budaya yang menganggap para ulama ini adalah orang yang tokoh besar. Tidak ada ulama yang memanfaatkan santrinya kecuali orang itu memang sejak awal punya niat manipulasi. Kayak yang di Pati ini sama sekali tidak pernah dikenal. Akan ada pengaturan buat para yang menghukum ulama tidak? Bukan hanya pengaturan, Kementerian Agama berwajib mengevaluasi seluruh yang ada. Yang terindikasi harus ditutup. Sertifikasi apa sekarang belum ada sertifikasi untuk para ulama? Izin harus penting. Tidak boleh ada lembaga pendidikan yang izinnya diberikan dengan mudah. Nanti akan ada banyak pesantren yang akan dievaluasi. Harus. Ya, Baik, makasih.